Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Taskia Seviani dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 31. Di sini saya akan melaporkan kembali sinopsis dan unsur intrinsik novel Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini. Novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Memang sang suami tidak benar-benar mencintai sang istri. Namun, ia berupaya mempertahankan rumah tangga mereka meski ia selalu dituntut cerai istrinya. Istrinya terus melakukan perselingkuhan dengan pria yang juga sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu tidak bahagia dalam rumah tangganya. Sri adalah seorang gadis yang lincah, aktif, dan pemalu ketika kecil. Anak yang ditinggal pergi ayahnya ketika berusia 13 tahun ini adalah seorang penari yang bekerja sebagai penyiar radio Republik Indonesia atau RRI di Semarang. Kemudian, ia melamar menjadi seorang pramugari di Jakarta. Namun sayang, proses seleksi yang diikutinya harus terhenti karena ia tidak lolos ketika menjalani tes kesehatan. Kemudian, Sri mendapat tawaran menjadi seorang wartawan di sebuah majalah. Tetapi, ia menolak tawaran itu karena ia lebih tertarik menjadi seorang penyiar RRI di Jakarta. Ketika 7 bulan tepat ia menjadi penyiar radio di Jakarta, ibunya meninggal dunia. Di antara sekian banyak pemuda yang menyatakan cinta, Sri hanya menjatuhkan pilihan pada seorang pemuda bernama Saputro. Saputro adalah seorang pilot. Hubungan cinta mereka tampak sangat serius dan mereka merencanakan untuk segera menikah. Namun, apa mau dikata, Saputro dikabarkan mengalami kecelakaan pesawat dan beliau meninggal dunia. Ketika gagal membangun rumah tangga dengan Saputro, Sri pergi ke Yogyakarta. Lelaki berikutnya yang mencoba mendekatinya antara lain Yus dan Kar. Namun kedua orang itu tidak dapat membuat Sri melupakan bayangan Saputro. Ada seorang diplomat Prancis bernama Charles Vincent. Lelaki inilah yang kemudian dapat membuat Sri jatuh cinta. Sikapnya yang lembut dan perhatian membuat Sri secara serius menjalin hubungan dengan lelaki itu. Meski keluarganya tidak menyetujui, Sri tetap menikah dengan Charles. Apa yang dinasihatkan keluarganya ternyata benar-benar terjadi. Setelah menikah, sikap Charles berubah. Ia bukan lagi seorang yang lembut dan perhatian, tetapi berubah menjadi lelaki yang egois, kasar, dan tidak mau mengalah. Pernikahan Sri dengan Charles sangat tidak bahagia. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Pertengkaran itu berlanjut terus hingga kelahiran anak pertama mereka. Suatu ketika, Charles mendapat cuti dan kesempatan ini akan mereka gunakan untuk berlibur. Tetapi anehnya, mereka tidak menggunakan transportasi yang sama. Charles dan anaknya menggunakan pesawat, sedangkan Sri melakukan perjalanan dengan kapal laut. Disitulah hubungan terlarang antara Sri dan nahkoda kapal yang bernama Michael terjadi. Ternyata mereka memiliki keadaan rumah tangga yang sama. Sri benar-benar mencintai Michael, tetap menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Hubungan mereka pun berlanjut saat Charles ditugaskan ke Jepang. Kehidupan rumah tangga Sri di Jepang tidak kunjung membaik hingga akhirnya Sri mengajukan cerai pada Charles. Namun, gugatan Sri ini tidak ditanggapi oleh suaminya. Akibatnya,
perselingkuhan Sri dengan Michael semakin menjadi-jadi. Bahkan Michael memohon kepada atasannya untuk dipindah tugaskan ke Jepang agar ia bisa selalu dekat dengan Sri. Selesai bertugas di Jepang, Charles kembali bertugas ke Prancis. Michael pun meminta pada atasannya agar membatalkan tugasnya di Yokohama dan diganti dengan tugas sebagai pelaut di daerah pelayaran Prancis. Begitulah perjumpaan dan perselingkuhan antara Sri dengan Michael yang semakin menjadi-jadi karena mereka saling mencintai satu sama lain. Unsur intrinsik novel pada sebuah kapal karya N. Hadini yaitu yang pertama, tema. Novel karangan N. Hadini ini bertema percintaan yang dihadapi oleh tokoh utama yaitu Sri, atau lebih tepatnya perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan adalah alur campuran karena tokoh Sri menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu terjadi. Yang ketiga, tokoh dan perwatakan. Sri pemalu, rendah hati, suka menolong, mudah percaya, pekerja keras, dan keras kepala. Sutopo bijaksana, tidak mudah menyerah, dan perhatian. Michael penyayang dan memiliki hawa nafsu tinggi. Narti teguh pendirian, baik, dan setia kawan. Charles tegas, egois, sombong, masa bodoh, kasar, dan suka ikut campur. Nicole penipu, konsumtif, dan tidak memiliki sifat keibuan. Saputro lembut, sopan, tenang, dan tidak canggung dalam pergaulan. Yang keempat, setting. Yang pertama, tempat. Di Salatiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Kobe, dan Koyasan. Yang kedua, waktu. Latar waktu dalam novel ini tidak disebutkan secara gamblang karena tidak disebutkan tahun berapa dan peristiwa apa yang menandainya. Yang ketiga, suasana. Sedih, hening, tragis, senang atau bahagia, dan haru. Yang kelima, sudut pandang pengisahan. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Narator dalam novel ini adalah Sri. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sebenarnya bukanlah bahasa yang rumit. Penulis menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang merupakan dialog sehari-hari. Yang ketujuh, amanat. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita yaitu yang pertama, manusia harus selalu sabar dalam menghadapi permasalahan dan juga harus menerima pendapat dari orang yang dapat dipercayai. Yang kedua, terkadang tidak sepenuhnya kita mengenal orang walaupun sepertinya sudah sangat akrab sekali. Karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda yang mungkin orang lain tidak tahu yang bisa berakibat buruk pada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.